Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Delia Marliana Nurlidia dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab 2019 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresensi buku yang telah saya baca, karangan Albar Adetari Hasibuan MPhil dengan judul Filsafat Pendidikan Islam, demi memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Dr. Nasiruddin. Dalam resensi buku ini, saya akan membagi menjadi 4 pembahasan. Pertama, saya akan menjelaskan atau menyebutkan identitas buku, lalu dilanjutkan dengan biografi penulis. Yang ketiga yaitu sinopsis buku, dan yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan buku yang saya baca. Selamat menyaksikan. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai identitas buku. Pada kesempatan kali ini akan saya bacakan terlebih dahulu identitas buku yang akan saya resensi. Yang pertama, judul buku. Judul bukunya adalah Filsafat Pendidikan Islam dalam tanda kutip tinjauan pemikiran Al-Athos dan relevansinya dalam pendidikan di Indonesia. Penulisnya Albar Adetari Hasibuan, penerbit UIN Maliki Press, tahun terbit tahun 2015, cetakan pertama, dan tebal halaman itu sebanyak 140 halaman. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai biografi penulis. Nama lengkap Albar Adetari Hasibuan, tempat tanggal lahir Padang Lawas, Sumatera Utara, 11 Februari 1985. Beliau merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Adapun riwayat pendidikannya adalah beliau menempuh pendidikan dasar di SDN 1 Sihubuan, lalu dilanjutkan di MTSN Sihubuan. Namun tidak berselang lama, hanya 2 tahun. Dan selanjutnya beliau juga melanjutkan pendidikannya di KMI atau Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah, sederajat dengan SMA di bawah naungan Pondok Pesantren Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, dan lulus pada tahun 2005. Setelah itu, beliau juga melanjutkan pendidikan strata satunya di ISID atau Institut Studi Islam Darussalam, dan yang masih di bawah naungan Pondok Pesantren Darussalam Gontor, dan lulus pada tahun 2009. Lalu beliau juga melanjutkan pendidikan strata 2-nya di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, di Fakultas Filsafat, konsentrasi pada ilmu filsafat, lulus dengan mendapatkan gelar Magister of Philosophy atau MPhil dengan predikat Commerce pada tahun 2012. Selama menjadi mahasiswa, beliau juga telah aktif di berbagai bidang kepenulisan. Bahkan ada beberapa karyanya yang diterbitkan atau dipublikasikan secara nasional. Di antaranya yaitu ada Kajian Islam yang Keliru, dipublikasikan oleh majalah Gontor pada bulan Maret tahun 2009. Lalu ada Penjajahan Gaya Baru, diterbitkan majalah Gontor pada bulan Mei tahun 2010. Dan masih banyak lagi karya-karya menarik beliau yang tidak bisa saya sebutkan pada kesempatan kali ini. Sekarang masuk ke pembahasan inti, yaitu pembahasan yang ketiga mengenai sinopsis buku. Buku yang ditulis oleh Albar Adetari Hasibuan yang beliau beri judul Filsafat Pendidikan Islam dalam tanda kutip tinjauan pemikiran Al-Athos dan relevansinya dengan pendidikan di Indonesia, menjelaskan tentang pemikiran Al-Athos atau yang memiliki nama lengkap Syekh Muhammad Naqib Ibn Ali Ibn Abdullah Ibn Muhsin Al-Athos. Buku ini memiliki 4 bagian subtema. Pada bagian pertama, penulis memaparkan tentang biografi dan latar belakang Al-Athos, yang mana pemikirannya dibahas pada buku ini. Al-Athos sendiri memiliki nama Syekh Muhammad Naqib Ibn Ali Ibn Abdullah Ibn Muhsin Al-Athos. Beliau lahir di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 5 September 1931 dari pasangan suami istri
Syarifah Rakwan Al-Aidarus yang berasal dari Bogor dengan Syekh Ali Al-Atos yang berasal dari Johor. Dalam pemikirannya, Al-Atos dipengaruhi oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Secara akademis, ia dipengaruhi oleh dosen-dosennya, antara lain A.J. Alberi dan Martin Lings. Namun tidak jarang ia juga berbeda pendapat dan pandangan dengan dosennya, khususnya dalam memahami Islam. Selain itu, beliau juga dipengaruhi oleh tokoh-tokoh pemikir Islam sebelumnya, seperti Mullah Sadra, Al-Syazi, dan Imam Ghazali. Pada bagian kedua, penulis memaparkan tentang definisi-definisi filsafat pendidikan Islam menurut para ahli. Pada hakikatnya, filsafat pendidikan Islam adalah konsep berpikir kependidikan yang bersumberkan atau berlandaskan ajaran agama Islam tentang hakikat kemampuan manusia agar dibina dan dikembangkan serta dibimbing menjadi manusia muslim yang seluruh kepribadiannya dijiwai oleh ajaran Islam. Pada bagian ketiga, penulis memberikan penjelasan mengenai pendidikan Islam dalam konteks Al-Atos. Pendidikan Islam dalam konteks Al-Atos adalah ta'lim, bukan tarbiyah maupun ta'lim. Sebab bagi Al-Atos, padanan kata pendidikan yang tepat dan benar adalah ta'lim. Ta'lim sendiri sudah mencakup ta'lim dan tarbiyah ataupun kedua-duanya. Karena pada dasarnya pendidikan adalah menanamkan adab kepada peserta didik. Pada bagian keempat atau bagian yang terakhir, penulis menjelaskan tentang relevansi pemikiran Al-Atos dengan pendidikan di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa pendidikan dalam konteks Al-Atos hanya ditujukan kepada manusia, sebab pendidikan hanya berkaitan dengan manusia. Oleh karena itulah, konsep yang tepat untuk pendidikan dalam pandangan Al-Atos ialah ta'lim. Adab sendiri mengandung makna tentang kebijaksanaan, tentang keadilan, tentang ilmu, dan tentang amal. Keadilan yang dimaksud Al-Atos jika diterapkan dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia, maka tidak akan terjadi ketimpangan pendidikan di negeri ini. Adanya pendidikan yang tidak merata disebabkan oleh distribusi keadilan yang kurang. Akhirnya, kita bisa sampai pada pokok pembahasan yang terakhir atau yang keempat, yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan buku. Setiap karya tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitupun dengan buku yang saya baca, yaitu buku Filsafat Pendidikan Islam karya Albar Adetari Hasibuan yang memiliki kelebihan dan kekurangannya. Di antara kelebihannya ialah dari buku tersebut kita dapat mengetahui wawasan mengenai pendidikan Islam melalui pemikiran Al-Atos yang menjadi pokok utama dalam buku tersebut. Juga kita dapat mengetahui bahwasannya Al-Atos telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pendidikan Islam melalui pemikirannya yang relevan dengan pendidikan di Indonesia. Selain itu, pemilihan cover dan warna yang tepat juga menjadikan daya tarik tersendiri bagi para pembaca untuk membaca buku tersebut. Di balik kelebihan, tentunya memiliki kekurangan. Adapun kekurangan yang saya dapatkan setelah membaca buku filsafat tersebut ialah masih banyaknya kata atau istilah yang harus diberikan penjelasan di akhir, karena tidak semua pembaca mengerti dan memahami makna dari kata atau istilah yang penulis gunakan. Selain itu juga masih banyak singkatan nama tokoh yang harus diberikan penjelasan agar pembaca dapat mengetahui singkatan dari nama-nama tokoh tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai resensi buku Filsafat Pendidikan Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.